gerak. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari menganalisa besaran-besaran fisika pada gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Dan berikutnya, gerak lurus berubah beraturan yang disingkat dengan GLBB. Indikator yang akan kita pelajari mendefinisikan pengertian gerak, membedakan jarak dan perpindahan, membedakan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, menyimpulkan karakteristik gerak lurus berubah beraturan melalui percobaan dan pengukuran besaran-besaran terkait, menyimpulkan karakteristik gerak lurus berubah beraturan melalui percobaan dan pengukuran besaran-besaran terkait. Berikutnya adalah membedakan percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Lalu, menerapkan besaran-besaran fisika dalam GLBB dan GLB dalam bentuk persamaan dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Demikian anak-anak, kita harus perhatikan di sini, terutama pada indikator pada kompetensi dasar berikut. Kita saksikan sedikit ilustrasi di sini. Lihat semuanya. Ada burung, ada kucing, dan apa lagi ini juga. Nah, dan ada beberapa hewan. Ini ada burung. Nah, ini. Menurut definisi gerak dari apa yang tadi disampaikan, bahwa di sini kita melihat binatang mana yang bergerak dan binatang mana yang tidak bergerak. Jelaskan alasannya ya. Nah, pertanyaan ini nanti menjadi tugas kalian di soal yang pertama. Berikutnya, kita akan mengidentifikasi antara jarak dan perpindahan. Ada 3 tempat 1, tempat 2, tempat 3. Kita misalkan saja, seekor kucing berpindah dari tempat 1, tempat kedua, berikutnya berjalan ke tempat yang ketiga. Pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh oleh kucing dan juga berapa kucing itu berpindah. Maka kita bisa mendefinisikan bahwa besarnya jarak adalah 8 ditambah 6, maka kucing itu dikatakan dia menempuh jarak sepanjang 14 meter. Berikutnya, berapakah jumlah atau berapa meter kucing itu berpindah? Dikatakan dalam hal ini adalah kucing tersebut berpindah sepanjang akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadratnya, hingga ketika dihitung sama dengan 10 meter. Jarak di dalam hal ini dikatakan dia disebut dengan besaran skalar, sedangkan perpindahan dia disebut dengan besaran vektor. Kita melihat lagi ilustrasi yang lainnya. Sebuah bola, ya, bola tersebut ditendang, ya, maka dia berguling-guling seandainya dia berada pada posisi di sini. Pertanyaannya sama seperti kucing tadi, berapa jarak dan perpindahannya? Maka dikatakan bahwa bola itu ketika dia berguling-guling, menggelinding, dia menempuh jarak, nah ini dari sini. Sedangkan bola tersebut berpindah dari sini ke tempat sini, sehingga dikatakan bahwa
bola tersebut menempuh jarak sepanjang ini dan berpindah dari posisi terakhir dikurangi dengan posisi awalnya. Untuk memperjelas ilustrasi yang tadi disampaikan, nah kita mencoba dengan ilustrasi yang lainnya. Ada seekor kucing, dia berjalan dari kedudukan A, kemudian terus ke lalu O, lalu B, dan dia berbalik dan semuanya. Nah, O, tapi dia berhenti sampai di sini. Pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh dari A, O, B, kemudian O. Tapi O ini dia bergeser di kedudukan -1. Lalu ditanya lagi, berapa perpindahan kucing tersebut? Jarak yang ditempuh oleh kucing adalah dari A ke O 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dari sini O ke B 5, B ke O 5. Nah, dari O dia bergeser ke -1, berarti ditambah 1. Jarak yang ditempuh kucing tersebut 16. Lalu berapa perpindahannya? Seperti tadi bisa disampaikan bahwa perpindahan itu adalah posisi kedudukan akhir. Mana kedudukan akhirnya? -1. Mana kedudukan awalnya? -5. Nah, kita lihat. Nah, benar kan? Sehingga perpindahannya sama dengan 4. Oke, cukup jelas? Nah, kita coba untuk ilustrasi berikutnya. Kita ulang lagi. Seekor kucing, dia berjalan mulai dari posisi O. Lalu dia terus berjalan menuju titik atau kedudukan B. Dia berbalik melewati O, kemudian menuju A, berbalik lagi, kemudian melewati O. Nah, berhenti pada posisi 3. Maka jarak yang ditempuh dari O, B, O, A, O, tapi dia bergeser 3 lagi. Lalu berapa perpindahannya? Kita di sini bisa mendapatkan besarnya jarak yang ditempuh oleh kucing tersebut adalah dari OB 5, dari B ke O juga 5, dari O ke A jaraknya 5, kemudian dari A ke O 5, dari O bergeser 3, maka sama dengan 3. Sehingga ketika dijumlahkan dari O, B, O, A, O tambah 3 sama dengan 23. Berapa perpindahannya? Ya. Perpindahannya adalah posisinya tadi mana? Kedudukan akhirnya nih 3. Tadi dia berjalan di mana? Adalah di sini. Dari kedudukan awalnya jadi 5 dikurangi 5. Oke. Kenapa? Oke, sama dengan -2. Bagaimana? Kita ilustrasikan lagi? Boleh. Nah, kita lihat ada seekor anjing. Nah, anjing ini kemana dia? Kita lihat. Dia berjalan, posisi awalnya adalah B, kemudian melewati O,
menuju ke titik A. Nah, ternyata dia berbalik. Nah, berbalik melewati titik O, kemudian dia berhenti. Oh, ternyata dia tidak berhenti. O, kemudian berjalan lagi melewati O. Nah, dia berhenti di mana? Di sini. Berapa jarak yang ditempuh oleh anjing tersebut? Nah, kita saja langsung. Ini sama dengan 28. Berapa perpindahannya? Adalah negatif 8. Oke, terasa akan cukup jelas ya untuk mendefinisikan perbedaan antara jarak yang ditempuh dan perpindahannya. Sekarang kita membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Ada sebuah mobil, dia bergerak dari posisi 1 ke posisi kedua. Nah, di sini ketika mobil tersebut bergerak, dia menempuh dengan kecepatan tertentu. Kecepatan didefinisikan dengan tanda V. Mobil tersebut ketika dia posisi dari awal ke posisi terakhir, dia menempuh dengan jarak dengan diidentifikasikan sebesar S. Ada sebagian buku atau referensi jarak itu disimbolkan dengan S, tapi juga ada yang mengatakan dengan X. Tapi untuk kita sepakat ya bahwa nanti jarak itu dengan simbol S supaya kita mudah. Lihat semuanya. Ketika mobil tersebut dari posisi 1 ke posisi 2 dengan jarak sebesar S dengan kecepatan tertentu, waktu yang diperlukan adalah sebesar T. Nah, T ini adalah simbol daripada waktu. Pada GLB, kecepatan sesaatnya dapat kita lihat di sini secara rumus matematis bahwa X dalam ini adalah S. Jadi, maaf ya, ini kita bisa, karena sepakat kita ini adalah S, maka X ini adalah S. S sama dengan hasil kali antara V dan T, atau jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Sehingga kita bisa mencari juga berapa besarnya kecepatan atau V-nya. V sama dengan S per T atau jarak dibagi dengan waktu. Dan T, waktu, sama dengan S per V atau jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, lalu berikutnya ada sebuah mobil. Nah, mobil ini berjalan dari kedudukan 1 ke kedudukan yang kedua, berhenti sebentar, kemudian dia berjalan lagi ke posisi yang ketiga dengan kecepatan masing-masing besarnya adalah V. Ini juga ketika berhenti dia kecepatan V, ini juga V. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa pada kedudukan 1, kedudukan 2 dia menempuh jarak sebesar S1 dengan waktu yang ditempuh atau yang diperlukan sebesar T1. Ketika mobil tersebut dari kedudukan 1, kedudukan 2, kemudian ke kedudukan ketiga, kita bisa mengidentifikasi bahwa jarak dari kedudukan pertama sampai pada kedudukan yang terakhir, jaraknya adalah besarnya S2 atau jarak yang ditempuh pada posisi yang kedua, yaitu dari kedudukan awal ke kedudukan akhir dengan memerlukan waktu besarnya adalah T yang kedua. Paham ya? Di sini kita bisa mendapatkan berapa kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-ratanya adalah besarnya dari
posisi kecepatan rata-rata itu adalah posisi tadi dari S2 jarak pada posisi yang kedua dikurangi dengan jarak yang ditempuh pada posisi awal, yaitu S1. Nanti kemudian dibagi dengan ini kan tadi kita mendapatkan bahwa V kan sama dengan S per T, maka T-nya adalah waktu yang diperlukan pada kedudukan ketika menempuh jarak yang kedua, T2 dikurangi dengan waktu ketika menempuh atau yang diperlukan atau menempuh jarak yang pertama, sehingga V rata-rata sama dengan S2 dikurangi S1 dibagi T2 kemudian dikurangi T1. Itu yang dimaksud dengan kecepatan rata-rata. Oke ya, lanjut. Nah, bagaimana dengan grafiknya? Ada beberapa grafik yang harus diperhatikan adalah jika ditanyakan grafik antara V dan T, ini perhatikan ya, V itu kecepatan, T adalah waktu, berarti grafik antara kecepatan dan waktu adalah sebagai berikut. Sehingga nanti kita akan mendapatkan grafik jaraknya. Lalu ketika grafik itu yang ditanyakan adalah tentang atau antara S dan T, jarak dan waktu, maka kita bisa mencari ini adalah grafik kecepatannya. Nah, tolong diperhatikan, itu adalah grafik untuk GLB atau gerak lurus beraturan. Oke, cukup jelas kan? Nah, sekarang mungkin lebih rincinya. Sebuah mobil berjalan. Ingat ya, gerak lurus beraturan itu adalah sebuah gerak di mana dia mempunyai kecepatan yang tetap konstan. Nah, sehingga ketika dicobakan pada ticker timer, kita lihat, nah, titik-titiknya adalah sama, jaraknya adalah sama. Nah, ini. Nah, grafiknya adalah sebagai berikut. Jika grafik yang ditanyakan adalah antara jarak dan waktu, maka ini kita mendapatkan kecepatannya. Jika kita ingin mencari grafik kecepatannya, yaitu kita mendapatkan sekian seperti ini. Lalu percepatannya bagaimana? Kita lihat semuanya seperti ini. Oke. Baiklah, ini adalah contoh soal untuk GLB. Soal yang pertama, seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Tentukan jarak yang ditempuh setelah 4 sekon, kemudian 5 sekon. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km itu berapa? Nah, kita penyelesaiannya. Ketika diketahui kecepatannya sama dengan 15 meter per sekon, ditanyakan, hati-hati ya, berarti ada dua ini, untuk jarak pada waktu ketika 4 sekon, dan berikutnya adalah jarak ketika waktunya adalah 5 sekon. Kemudian berapa waktu yang diperlukan ketika menempuh 3 km. Nah, 3 km ini kita jadikan meter dulu ya. Berarti 3 km sama dengan 3000 meter. Oke, kita jawab. Untuk yang T atau waktu 4 sekon, karena S atau jarak itu sama dengan hasil kali antara V dan T, atau S sama dengan V kali T, kita punya V-nya sama dengan 15 meter per sekon, waktunya adalah 4 sekon, berarti 15 kali 4 sama dengan 60 meter. Untuk waktu sama dengan 5 sekon, langsung aja bahwa jaraknya adalah V kali T, 15 kali 55 ini adalah T-nya ya, sehingga besarnya didapatkan 75 meter. Nah, untuk yang S-nya adalah 3000 meter, nah waktunya adalah S per V, V ini adalah kecepatan,
yaitu 3000 dibagi dengan 15. Sehingga waktu yang diperlukan adalah 200 sekon. Oke, bagaimana? Cukup jelas? Ya, barangkali untuk perjelas lagi, kita coba untuk latihan soal, contoh soal yang lainnya. Berikutnya adalah contoh soal yang kedua. Ada sebuah grafik. Nah, grafiknya seperti ini. Ini grafik antara VT. Berarti dia mengatakan grafik VT. V adalah kecepatan, T adalah waktu. Nah, V di sini diperlihatkan sama dengan berarti 5 meter per sekon. T-nya berarti 4 dan juga 10 sekon. Nah, sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik di atas. Nah, ini. Hitunglah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama 4 sekon, 10 sekon, dan 1 menit. Oke. Dalam hal ini berarti diketahui V-nya sama dengan 5 meter per sekon. Nah, ini adalah kita tahu bahwa GLB itu adalah mempunyai kecepatan tetap. Ditanyakan. Nah, ada 3, jangan lupa. Ketika posisinya 4 sekon, ketika posisinya 10 sekon, ketika waktunya dengan posisi 1 menit atau 60 sekon. Ini jaraknya masing-masing berapa? Itu yang dimaksudkan. Nah, kita jawab. Ketika T atau waktunya 4 sekon, maka karena S sama dengan V kali T, bagaimana? Langsung aja ya. Berarti V-nya 5, T-nya 4, 20 meter. Nah, untuk yang T sama dengan 10 sekon, S-nya sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50 meter. Untuk yang T-nya 1 menit atau 60 sekon, berarti 5 kali berapa? 60 sama dengan 300 meter. Gimana? Nah, ini. Ini adalah grafiknya. Oke, soal yang ketiga. Seseorang mengendarai sepeda motor, mula-mula kecepatannya 18 km per jam. Setelah 10 sekon atau detik kemudian, kecepatannya menjadi 54 km per jam. Berapakah percepatan sepeda motor tersebut? Nah, berarti soal ini diketahui kecepatan awalnya pada posisi awal, tadi bisa sampaikan pada posisi ke-1 gitu ya, disebut dengan V1 sama dengan 18 km per jam kalau kita jadikan meter per sekon sama dengan 5. Nah, pada posisi yang kedua kan tadi berapa nih? 54 km per jam kan? Kita jadikan meter per sekon sama dengan 15 meter per sekon. Masing-masing waktu yang diperlukan adalah 10 sekon. Jadi T-nya sama dengan 10 sekon. Lalu, nah, jawabnya adalah bahwa besarnya percepatan itu adalah selisih antara kecepatan terakhir dibagi dengan kecepatan awal. Maaf, ini maaf bukan delta V ya, tapi ini delta T, yaitu selisih antara waktu terakhir kemudian dikurangi dengan waktu awal. Kita lihat semuanya. Kecepatan terakhirnya berapa? Tadi berapa tadi? 15. Kecepatan awalnya berapa? V1 sama dengan 5. Maka selisih kecepatan atau delta V berarti sama dengan 15 dikurangi 5. Berapa? 10 ya. Kemudian berapa selisih waktunya? Berapa tadi selisih waktunya? Yang pertama adalah 10 sekon kan? 10 sekon ini dia menempuh dengan waktu 10 sekon, lalu kan dikurangi dengan T awal. T awalnya berapa?
Dia dari mula-mula kan berarti 0. Berarti delta T-nya sama dengan 10 dikurangi 0. Berarti sama dengan 10. Berarti percepatannya adalah 10 dibagi 10 sama dengan 1. Nah, percepatan ini karena rumusnya V per T, V-nya meter per sekon, ini adalah satuannya adalah sekon, maka kecepatan dalam soal tersebut sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Oke, itu adalah contoh soal pada gerak lurus beraturan. Nah, hati-hati, silahkan kalian rangkum kembali, tulis kembali 3 contoh soal ini sebagai tugas yang kedua. Tadi ingat yang pertama apa? Tentang hewan yang bergerak dan hewan yang tidak bergerak ya. Nah, ini adalah soal yang kedua, yaitu menuliskan kembali contoh soal dan penyelesaiannya. Oke. Sekarang kita ke gerak lurus yang berikutnya, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBT, yaitu benda bergerak dengan kecepatan yang tidak tetap. Artinya, ketika kecepatan tidak tetap, bisa jadi dia berubah. Berubahnya bagaimana? Bisa dipercepat, bisa diperlambat. Jadi dalam fisika, tadi percepatan itu disimbolkan dengan tanda A kecil. Ya. Hanya kalau dipercepat dengan tanda plus, sedangkan diperlambat dia dengan tanda minus. Artinya, pada gerak lurus berubah beraturan bisa jadi mengalami percepatan, berikutnya adalah perlambatan. Nah, oke. Ini ada sebuah contoh sebuah benda bergerak. Grafiknya bisa kita lihat sebagai berikut. Grafik pada gerak lurus berubah beraturan. Apabila ini mengalami percepatan ya anak-anak. Nah, kita lihat jika dengan melihat pada titik ticker timernya, maka antara jarak titik satu dengan yang lainnya dia semakin lama semakin jarang. Nah ini, nah, lihat semakin jarang, tuh ya. Nah grafiknya kita lihat sebagai berikut. Nah ini. Sekarang bagaimana kalau diperlambat atau gerak lurus berubah beraturan itu mengalami perlambatan? Ya, dari mulai kemudian dia. Nah ini adalah grafik dia jika dilihat dari titik-titik ticker timernya, ticker timer jaraknya dari mulai jarang kemudian rapat. Nah ini adalah grafiknya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat, membuka dan mencermati latihan-latihan soal ataupun konsep-konsep yang ada pada buku paket IPA kelas 8 tentang gerak. Oke.